Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang pencerminan atau refleksi bagian dari transformasi geometri pada matematika wajib kelas 11. Nah, untuk pencerminan atau refleksi ini tersendiri kita lambangkan saja dengan R ya. Kita lambangkan dengan R. Nah, refleksi ini ada beberapa cara. Kalau bagi Ibu Tari menjelaskan atau membagi menjadi dua cara, yaitu cara berdasarkan bayangan. Yang kedua adalah cara yang menggunakan matriks. Jadi di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu sifat-sifat refleksi yang dikategorikan menjadi 8 atau 7 sifat. Nah, yang pertama adalah direfleksikan. Ya, yang pertama itu kita tentukan dulu. Nah, bayangan ini berupa koordinat. Koordinat itu ada koordinat X dan koordinat Y. Jadi koordinat yang di depan itu X, yang di belakangnya itu Y. Nah, kalau matriks untuk koordinat, ya matriks pasti ada tanda kurung. Kemudian untuk koordinat X ini nilainya adalah 1, 0. Koordinat X itu setara dengan 1, 0. Koordinat Y itu adalah 0, 1. Karena Y di bagian belakang, maka nilainya ada di belakang. X di bagian depan, maka nilainya di depan. Oke, jadi ini X, kalau di depan yang ada nilai 1 ini kan nilainya nih, kalau 0 itu dikalikan berapapun hasilnya bakalan 0. Nah, maka jika ada 1 di depan berarti dia X, 10 X, 01 itu Y. Itu untuk sementara ya. Jadi ini untuk kategori menentukan X dan Y saja. Oke, nah yang pertama, jika ada sifat dari refleksi, jika direfleksikan terhadap, ya THD ini anggap terhadap ya, terhadap sumbu SBX. Nah, di sini dikasih clue, jika direfleksikan terhadap sumbu X, yang berubah adalah kebalikannya. Berarti yang akan berubah adalah Y-nya. Maka X-nya tetap, Y-nya jadi negatif. Jadi kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka Y-nya yang negatif. Nah, matriksnya berbentuk apa? Matriksnya ini kan X, yang di atas X, yang di bawah Y, maka yang 1, 0 ini tetap, karena X-nya tetap. Nah, sedangkan yang Y-nya negatif, berarti nilai negatifnya di min 1. Jadi 0 min 1. Bukan 0 kurang 1 ya, 0 min 1. Jadi kalau 0 ini kan nggak ada negatif tuh, makanya 0-nya tetap. Oke, kemudian yang kedua, jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya akan berubah. Kalau X berubah Y-nya, kalau Y kebalikannya, X-nya berubah, berarti negatif X, Y, Y-nya tetap. Maka bentuk matriksnya adalah X-nya yang negatif, berarti min 1, 0. Oke, Y-nya tetap, berarti 0, 1-nya tetap, 0, 1. Yang ketiga, jika direfleksikan terhadap garis, ini garis lagi nih, garis Y sama dengan X. Oke, nah diumpamakan kalau dalam bentuk koordinat kartesius, ini kita anggap koordinat kartesius ya. Ini ada sumbu X ke kanan, ke atas ada sumbu Y positif. Nah, jika direfleksikan terhadap sumbu X, perumpamaannya gini, konsepnya gini, ini sumbu X, berarti cerminnya kita letakkan terhadap sumbu X, gini. Maka jika ada titik, anggap ini 1, 2, ini 1, 2, oke, min 1, min 2, min 1, min 2. Jika ada titik itu berada di X, Y-nya 1,2, ada di 1,2, direfleksikan terhadap sumbu X, berarti cerminnya kan yang ini nih. Kalau kita bercermin, otomatis jarak antara kita ke cermin dengan cermin ke bayangan akan sama. Maka jaraknya akan berada di sini, bayangnya bakalan di sini. Ya enggak? Nah, di sini dia bayangannya. Kita kasih pena merah biar kelihatan. Ini bayangannya. Nih. Bayangannya berubah menjadi X-nya 1 tetap, Y-nya yang berubah, jadinya min 2. Makanya
Di sini kan yang berubah X-nya tetap, Y-nya min 2. Makanya yang berubah adalah Y-nya. Oke, itulah didapat tadi. Kenapa kalau di sumbu X Y-nya negatif? Karena saat di sumbu X cermin kita, maka bayangannya akan berada di bawahnya. Kalau di atas titiknya. Oke, kalau misalnya di sumbu Y berarti cermin kita di sini. Anggap titik yang kita gunakan tetap titik 1, 2. Maka kalau cerminnya di sini, maka bayangannya di belakang cermin sini. Maka bayangannya akan berada di sini. Apanya yang berbeda? Yang berbeda adalah min 1,2. Di sini 1, di sini min 1, di sini 2, Y-nya bayangannya 2. Bayangannya tetap Y, X-nya yang berubah. Makanya X-nya jadi min X, Y. Jadinya min X, Y. Jadi kita gunakan rumus bayangan yang ini. Yang ketiga, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, itu kan di garis Y-nya sama dengan X, berarti garisnya berupa koordinat Z atau berada di antara Y dan X positif. Oke, berarti dia ada di sini. Anggap ini titik garis Y sama dengan X. Ya. Nah, kalau untuk menentukan koordinat bayangan dari garis Y sama dengan X, ini anggap kita titiknya kita ini kan. Nah, koordinat kita itu bakalan berada tegak lurus gitu, tegak lurus. Nih, dia akan tegak lurus terhadap titik. Kalau titiknya ada di sini, maka bayangannya di sini. Tegak lurus dengan bayangan, maka membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau tegak lurusnya di sini. Gitu. Tegak lurusnya di sini akan membentuk siku-siku. Jadi ini maaf, ini mungkin karena jaraknya berbeda. Harusnya sih di sini ya titiknya. Bagusnya. Kalau jaraknya bikinnya di buku kotak-kotak pasti jaraknya bakalan bagus. Nah, bayangannya akan membentuk di sini. 1 X yang titik 1,2 akan berubah menjadi X-nya ini 2, Y-nya 1. Jadi apa yang berubah? Saat direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka yang 2 ini di titik asal kan nilai Y, berarti dia ini Y. Yang 1 di titik asal nilai X, maka akan berubah menjadi Y, X. Jadi akan berubah Y, X. Begitu. Maka untuk matriksnya, matriks awal Y kita kan 01, berarti Y-nya yang di atas. Maka 01 akan berada di atas. Kemudian X kita 10 berada di bawah, maka dia akan berubah menjadi 10. Oke, 01 ini berarti Y. Jadi dipahami konsep 01 itu Y, 10 itu X. Jadi kalau ada kalian melihat matriks 01, 10 berarti X, Y, X. Oke. Kalau melihat matriks 1001 berarti ini X, Y. Gitu. Tentukannya gimana? X itu pasti satunya di awal, Y itu satunya di akhir. Karena letaknya Y itu di akhir, X itu di awal. Begitu. Kemudian yang keempat, ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, ini positif X, ini negatif X. Berarti kalau kita gambarkan, ini dia di sini. Nih, di sini. Ada garis Y sama dengan min X. Ini kan min X nih, ke arah kiri min X. Negatif X. Maka di titik ini, anggap ini kita kasih titik ya, kita kasih titik. Dia akan tegak lurus ya. Dia akan berada di sini. Kalau murid-murid bikinnya di buku kotak dengan jarak ini sama, nanti bakalan kelihatan ini jaraknya bakalan sama ya. Ini akan membentuk sudut siku-siku gitu. Jadi titiknya akan berubah menjadi, ini kan min 1,2 akan berubah menjadi X-nya min 2,1. Jadi yang belakang ini kan 2 positif, ini 2-nya negatif, berarti Y, ini kan Y nih, berarti ini Y. Sedangkan ini positif negatif berarti min Y. Oke.
Ini min 1, ini X. Ini 1, berarti X. Ini negatif, ini positif, berarti dia dikalikan dengan negatif. Negatif kali negatif, positif. Makanya, jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan berubah tempat dan berubah tanda. Ini kan Y sama dengan X berubah tempat, berarti kalau sama dengan min X juga berubah tempat. Dan dikalikan sama negatif, maka di sini negatif, di sini negatif. Jadi untuk memahaminya, diingat saja, diingat kebalikannya. Terhadap sumbu X berarti Y yang menjadi negatif, terhadap sumbu Y kebalikannya berarti X yang negatif. Kalau garis Y sama dengan X ditukar, kalau Y sama dengan min X, setelah kalian tukar, kalian kasih negatif kedua-duanya atau dikalikan negatif. Nah, matriksnya berupa apa? Matriks Y itu kan 01. Matriks Y adalah 01. Ini matriks Y, ini matriks X. Ya. 01 itu milik Y. Di sini negatif, berarti jadinya 0 min 1. Nah, matriks X ini min X, ini matriks X 1 0. Karena dia negatif, maka min 1 0. Nah, nggak ada ya min 0. Ya, adanya 0. Oke, itu sifat yang keempat. Sifat yang kelima. Nah, sifat yang kelima adalah direfleksikan terhadap titik asal. Titik asal. Jadi titik asal ini kita anggap 0, O, titik O, atau 0,0. Atau biasanya ini dikasih misalnya titik asalnya 1,2, 2,3, dan seterusnya. Jadi ini dikasih titik nanti. Nah, titik asal ini diibaratkan dalam koordinat kartesius, dianggap ya, titik itu garisnya tegak. Gini. Ini ada titik di sini. Ya kan? Titik asalnya ini adalah jika direfleksikan terhadap titik asal, misalnya dari sini. Berarti kan untuk bayangan dia berada di belakang cermin. Dia akan berada di sini nanti. Nah, untuk titik asal akan berubah menjadi min X, min Y. X, kalau titik awalnya X, Y, maka kalau ada titik asal akan berubah menjadi min X, min Y. Jadi titik asal yang dikali negatif. Oke. Maka matriksnya, matriks X itu 1 0 karena negatif, jadinya min 1 0. Matriks Y itu 0 1 karena negatif, jadinya 0 min 1. Oke. Yang keenam. Nah, yang keenam, ke-7 dan ke-8 ini tidak ada matriksnya, tapi ada rumusnya, ada rumus bayangannya, yang mana direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Kita anggap ya, H ini nilai. Ada orang yang bikinnya X sama dengan A, X sama dengan B, X sama dengan I. Ada yang bikin X sama dengan H. Intinya adalah H ini adalah nilai. Jadi bukan ketetapan. Nanti kalau Ananda melihat di sini ini adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan A, jangan bingung. Itu adalah nilai. Hanya perumpamaan. Kemudian kalau direfleksikan terhadap X sama dengan H, maka ada rumusnya. X-nya akan menjadi 2 kali H, 2 kali nilai ini, dikurang dengan X, Y. Jadi kalau X-nya yang ada nilai, Y-nya tetap. Berbeda dengan tadi, ya. Matriksnya nggak ada. Yang nomor 7, direfleksikan terhadap garis Y-nya lagi. Y-nya ini Ibu anggap nilainya adalah K. Ya, biar sama. K ini adalah nilai. Ada orang yang bikin Y sama dengan B, Y sama dengan I. Jangan bingung. Ini hanya perumpamaan. Kenapa nggak H, Bu? Nanti bingung. Kalau ini H, nanti pas di soal bukan H. Dan jadinya bingung. Intinya adalah ini hanya perumpamaan. Maka akan berubah. Jadi, yang berubah adalah Y-nya. X-nya tetap. Y-nya akan berubah menjadi 2 kali K kurang Y. Jadi sama-sama kurang ya. Kalau X yang dikasih, X dikurang X. Kalau Y yang dikasih, dikurang Y. Depannya tetap 2 kali nilai yang dikasih nih.
2 kali H, 2 kali K ya. Ini harus dihafal. Yang ke-8 ini adalah digabung terhadap garis atau titik ya. Terhadap titik aja kita bikin. Terhadap titik A, B. Jadi ada titik, ada nilainya, ada nilainya. Nah, terhadap titik A, B, dia akan berubah menjadi 2A kurang X. Jadi, dua-duanya kita ubah. Kalau yang ini, cuman X yang diubah. Kalau ini Y-nya. Kalau ini X dan Y-nya yang kita ubah. Berarti sama, rumusnya sama aja. 2H kurang X. Karena H. Kalau A berarti 2A kurang X. Kalau kayak gini dia. Makanya Ibu membedakan antara ini dengan ini. Ya. Kemudian B-nya juga dirubah. Y sama kayak ini. Berarti jadinya 2B kurang Y. Nilai ini sama dengan ini. Nilai ini sama dengan ini. Ya. Kenapa ini K, Bu? Ini B, nggak masalah. Artinya adalah titik yang diberikan. Hanya perumpamaan untuk mengerti rumus saja. Oke. Jadi inilah beberapa jenis refleksi yang harus dihafal. Yang perlu banget, yang perlu sekali dihafal adalah bayangan ini. Bagi Ibu, untuk matriks yang perlu dihafal adalah ini. Titik X10, Y01. Untuk menentukan matriks selanjutnya berdasarkan bayangan bisa kita tentukan. Kayak X, misalnya contoh X, min Y, berarti berubahnya min Y. Berarti Y-nya yang negatif, ini dia negatif. Gitu ya. Kalau misalnya terhadap sumbu Y, nih kan X-nya yang negatif, berarti yang X-nya aja yang kalian rubah jadi negatif. Begitu ya. Jadi hafallah bayangan-bayangan ini berdasarkan refleksi ini. Sumbunya ada 2, X, Y, dia terbalik. Garisnya ada 2, X dan min X, dia juga terbalik. Yang satu dibalik, yang satu setelah dibalik dikasih negatif. Kalau titik asalnya dinegatifkan dua-duanya. Ada terhadap garis X, terhadap garis Y, dihafal aja ini. Ini sama aja nih 3 nih. Intinya kalau X yang dikasih, X-nya yang berubah, Y yang dikasih, Y-nya yang berubah, X dan Y dikasih, X dan Y-nya berubah. Oke, masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik min 10,7, berarti X-nya min 10, Y-nya 7. Jika menggunakan metode bayangan dan matriks. Jadi ada metode bayangan, kemudian metode matriks. Nah, caranya bagaimana? Ini dia yang bakalan kita cari ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, dicerminkan terhadap sumbu Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Berarti jawabnya yang pertama, yang A ya. Ibu bikin di sini A. Dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Y-nya jadi negatif, ya enggak? Cerminkan terhadap sumbu X, Y-nya yang negatif. Maka ini titik asal kita bikin dulu titik asal di atas, min 10,7 titik asal. Direfleksikan terhadap sumbu X, Y-nya yang berubah. Berarti ini yang berubah, 7. Maka min 10 tetap, bikin min 10. 7-nya berubah jadi min 7. Atau bikin seperti ini terlebih dahulu ya. Bikin, ini kan dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bikin rumus bayangannya dulu, X, min Y. Baru kalian bikin ini. Jadinya min 10, min 7. Oke. Kemudian yang B, dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y yang berubah adalah X-nya. Bikin rumusnya dulu. Berarti rumus bayangannya adalah menjadi min X, Y. Bikin tanda panah menjadi, berarti X-nya yang berubah. Min X berarti min dari min 10. Min kali min 10 jadinya min kali min 10 jadinya 10. Oke. Y-nya tetap berarti 7. Begitu ya. Kemudian yang C, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kalau terhadap garis Y sama dengan X akan berubah menjadi Y, X. Dia dibalik. Letaknya awalnya X, Y jadinya Y, X.
maka akan berubah menjadi, berarti 7-nya ke depan, min 10-nya ke belakang. 7, min 10. Kemudian yang D. Yang D direfleksi, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kalau Y sama min X berarti dibalik dan dikasih negatif. Jadinya min Y, min X ya. Maka akan berubah menjadi min Y, berarti Y-nya 7 ke depan. Bikin dulu 7 karena negatif, tak kasih negatif. Min X 10 dikebelakangkan dikali negatif, berarti min kali min positif, jadinya positif 10. Oke, intinya apa? Kalau dia tandanya berubah, maka tandanya akan berubah juga. Kalau min jadi positif, positif jadi negatif. Oke, inilah hasil berdasarkan metode bayangan. Jadi kalian bikin di sini dulu. Berdasarkan metode bayangan. Di sini, sebelah sini, berdasarkan metode matriks. Nah, kalau berdasarkan metode matriks ini, Ibu hanya ingin menilai sampai mana Ananda mengerti terhadap metode matriks. Nah, kalau metode matriks yang A ya, rumus matriks itu adalah bayangan, ya kan? Bayangan sama dengan matriks kali titik. Oke, matriks dikali titik. Nah, kemudian bayangan itu kan X aksen, Y aksen. Kalau ada aksen-aksen berarti bayangan. Sama dengan matriks. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, Y-nya berubah, maka matriksnya berubah jadi ini. Jadinya 1, 0, 0, min 1 ya, bukan matriks asal ya, tapi matriks yang digunakan. Nih, kan Y-nya berubah. Kalau Y yang berubah berarti Y-nya negatif, ya kan? Kan Y-nya yang jadi negatif. Kalau terhadap sumbu X, Y-nya negatif. Dikali titik yang diberikan, titiknya adalah min 10,7, jadinya min 10,7. Dikalikanlah, kalau mengali matriks berarti baris kali kolom. Jadi baris pertama, kolom pertama, maksudnya 1 kali 10, 0 kali 7. Jadi titik pertama, titik kedua, titik kedua ya. Berarti hasil akhirnya adalah 1 kali min 10, 0 kali 7 tambah 0, ya kan? Apapun yang kalikan 0, 0. Kemudian di bawahnya 0 kali min 10, 0, min 1 kali min 7, min 7. Oke, maka hasil akhirnya akan berubah menjadi min 10 tambah 0, min 10. 0 tak kurang 7, jadinya tetap min 7 ya, karena negatif ini kan di depannya. Oke, sama nggak hasilnya yang min 10,7 dengan ini? Sama bukan? Jadi ada beberapa orang menggunakan sistem seperti ini, tapi langkah yang Ibu berikan saat kalian nanti ujian UN, gunakanlah penghafalan bayangan. Jadi kita gampang, nggak perlu lagi kita mengalihkan satu item-item begini, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita hematkan tempat ya, biar hemat. Yang B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka rumusnya tetap X aksen, Y aksen sama dengan matriks terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang berubah. Kalau X-nya yang berubah, maka X-nya jadi min 1. Oke, jadinya apa? Min 1, 0, 0, 1. Y-nya kan tetap. Min 1, 0, 0, 1 dikali titik. Titiknya min 10,7. Oke, dikalikan. Min 1 kali min 10, 10. 0 kali 7 plus 0. 0 kali min 10, 0. 1 kali 7 plus 7. Maka hasil akhirnya akan berubah menjadi 10 tambah 0, 10. 0 tambah 7, 7. Sama kan? Ini 10, 7, 10, 7. Sama saja. Jadi gunakanlah ini untuk matriks metode bayangan untuk opsional.
Gunakan ini jika diminta saja. Kemudian yang C. Yang C ditulis juga, tetap ditulis karena kan dia minta metode bayangan dan metode matriks, ditulis semuanya. Yang C tetap rumusnya X aksen Y aksen sama dengan, karena terhadap garis Y sama dengan X, matriksnya apa? Ini dia, 0 1 1 0. Bikinlah matriksnya 0 1 1 0 kali titik, titiknya min 10 7. Maka akan berubah menjadi 0 kali min 10 0, 1 kali 7 7, 1 kali min 10 min 10, 0 kali 7 0. Hasil akhirnya 7 min 10, sama dengan metode bayangan. Oke. Kemudian yang terakhir adalah yang D. Bikin rumus X aksen Y aksen, bayangan artinya ya, bayangan X bayangan Y, matriksnya terhadap garis Y sama dengan min X, berarti matriksnya ini 0 min 1 min 1 0, 0 min 1 min 1 0 dikali dengan titik min 10 7. Maka hasil akhirnya adalah 0 kali min 10 0, min 1 kali 7 min 7. Min 1 kali min 10, min kali min positif 10, 0 kali 7 0. Hasil akhirnya adalah 0 kurang 7 min 7, 10 tambah 0 10, sama. Oke, sama ya. Jadi kesimpulannya di sini, gunakanlah metode bayangan untuk menyelesaikan soal opsional jika nggak ada soal esai. Biasanya kalau soal esai menggunakan seperti ini, metode matriks, atau tergantung dengan apa yang disuruh oleh soal. Oke, inilah contoh soal nomor 1. Jadi kerjakan nanti tugasnya. Kalau ada tugas seperti ini, dia minta menggunakan metode keduanya, berarti bikin kedua metode ini ya. Contoh kedua,